lagi dalam Pray From Home. Dan mari kita siapkan hati kita. Tangan kuat yang memegangku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik. Kau sangat baik bagi kami, ya Allahku. Kau selalu sertaiku, Kau selalu menuntunku, Kau selalu melindungiku. Kau juru selamatku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja yang berdaulat atas hidupku. Bersyukur, ku sembah Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Haleluya. Segala puji hormat bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu, buat segala hikmat-Mu, buat segala yang terbaik.
kami mau bersyukur. Kami mau belajar semakin percaya kepadamu ya Tuhan. Bahwasanya hari demi hari kami menikmati pimpinanmu, tuntunanmu, hikmatmu, penyertaanmu yang sungguh luar biasa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bersabda buat kami, biarlah firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Nah, kekasih Tuhan, di malam ini saya akan sharing satu hal, yaitu apa yang Anda bangun. Apa yang Anda bangun? What do you build? Dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15 kita akan belajar bersama-sama. Saudara, tujuan hidup kita itu akan menentukan langkah-langkah kehidupan kita. Jadi pastikan kita semua sudah punya tujuan hidup yang jelas. Sebab tujuan hidup akan menentukan langkah kehidupan. Demikian pula tujuan hidup itu mendorong kita membuat strategi kehidupan, mengatur strategi demi strategi kehidupan yang akan kita kerjakan. Jadi hidup di dalam dunia ini bukan waton gelinding wae. Dalam bahasa Jawanya, dalam arti mengalir saja. Tidak begitu, flow. Itu bahasa dari orang yang malas. Dan tujuan hidup itu mengarahkan apa yang akan kita bangun, apa yang akan Anda bangun. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dua hal yang saya mau bagikan buat saudara. Yang pertama, apa fondasi kehidupan Anda? 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 13. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 13 dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Mari kita belajar bersama-sama memperhatikan apa yang menjadi fondasi kehidupan kita. Sebab dari fondasi kehidupan kita itu akan menentukan apa yang kita bangun di atasnya. Nah, kekasih Tuhan, fondasi di dalam sebuah bangunan itu tidak kelihatan. Seberapa dalam fondasi dibangun? Dalam. Semakin dalam, semakin menjulang. Bangunan kita bisa kita bangun. Nah, oleh sebab itu, mari kita betul-betul membangun fondasi kehidupan yang benar, berakar di dalam Yesus. Sehingga fondasi kehidupan kita adalah Yesus. Jesus is our foundation. Saudara yang dikasih Tuhan, pastikan sungguh-sungguh Yesus Kristus sebagai fondasi kehidupan kita. Dan siapa dan apa fondasi kehidupan kita suatu hari akan terlihat jelas. Bukan berarti fondasinya terlihat, tetapi dari apa yang kita bangun di atas fondasi itu akan kelihatan. Oh, hari ini saudara mungkin punya bangunan yang kokoh, bangunan yang megah. Usaha saudara, pekerjaan saudara, rumah tangga, keluarga, latar belakang, sepertinya itu sebuah bangunan yang sangat kokoh. Tapi kalau fondasinya salah, suatu hari kelak ketika ada ujian, ketika ada badai, ketika ada tofan, ketika ada masalah, akan kelihatan jelas fondasinya terbuat dari apa. Saudara, mari kita perhatikan
Anda bertanggung jawab membangun dengan benar dan baik di atas fondasi kehidupan yang Anda miliki. Mari, jangan menyalahkan orang lain atau situasi, kondisi, keadaan yang Anda hadapi. Jadi hari ini kalau ada pandemi COVID-19, pikiran kita kalah, gagal, menyerah, maka kita akan melakukan hal itu. Tetapi kalau kita di atas fondasi kehidupan yang benar, yaitu Yesus Kristus, kita membangun kehidupan kita, maka pola pikir pandemi kita ubah menjadi akademi, di mana kita lulus ujian, naik kelas, meningkat, melesat, melihat wawasan yang baru, melihat jalan yang baru, melihat pintu terbuka, dan menyongsong hari depan yang penuh harapan bersama dengan Yesus Kristus. Saudara, hal yang pertama, apa fondasi kehidupan Anda? Yang kedua, setiap usaha ada hasilnya. 1 Korintus 3, 14-15. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Apapun yang Anda bangun dan kerjakan akan mendapat hasilnya. Apa saja. Jadi, hukum pembangunan itu selalu nyata. Orang yang membangun akan menerima hasilnya, menikmati hasilnya. Namun, hasil yang benar dan baik atau hasil yang salah dan buruk. Jika Anda membangun dan mengerjakan dengan benar dan baik, Anda akan menikmati hasilnya, dan saudara akan menikmati hasilnya dengan penuh syukur, penuh sukacita, dan sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan dari kita, kekuatan hidup kita. Mari kita melihat bahwa yang namanya ujian kehidupan itu pasti akan datang. Kita tunggu, dia akan datang. Ujian kehidupan. Kita nggak tunggu, tiba-tiba dia bisa datang. Dan mari kita tahu, mari kita pahami, mari kita pelajari, mari kita sadari, setiap ujian kehidupan akan membuktikan nilai-nilai kehidupan apa yang kita punya, dan kualitas kehidupan seperti apa yang kita miliki. Jangan takut dengan ujian, sebab Tuhan pasti memberi hikmat, memberi solusi, memberi jalan keluar, supaya kita bisa menghadapi ujian kehidupan. Karena Tuhan mau kualitas kehidupan kita akan nampak nyata, karena kita dibangun di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Saudara, pertanyaan saya, apa yang Anda bangun? Reputasi? Nama baik? Seperti Nimrod dalam Kejadian 11, mencari nama. Apakah saudara sedang mencari nama? Sebetulnya kita harus sadar, sebelum kita lahir, Tuhan sudah memberi nama buat kita. Hiduplah seperti nama yang saudara punya. Seperti nama saya, David. Saya hidup sebagai kekasihnya Tuhan, orang yang dikasih Tuhan. Saya belajar hidup bagaimana menyenangkan hatinya Tuhan. Itu fokus saya. Kalau saudara punya nama, Samuel, didengar oleh Allah. Belajarlah hidup mendengar suara Allah. Saudara, apa yang Anda bangun? Popularitas. Apakah Anda ingin menjadi orang yang terkenal? Buat saya, lebih baik dikenal Tuhan daripada dikenal manusia. Sebab dikenal Tuhan akan menikmati bonus dikenal manusia. Tapi kalau dikenal manusia, belum tentu dikenal oleh Tuhan. Lalu, apa yang Anda bangun? Apakah hidup Anda berdampak? Punya pengaruh yang benar dan baik? Seperti garam, seperti terang. Dikatakan, you are the salt, you are the light. Anda adalah garam, Anda adalah terang, Anda adalah garam dan terang dunia. Jika garam itu tidak asin,
dia akan dibuang. Jika terang itu padam, lampu pun akan dibuang. Sekalipun kita garam yang kecil, terang yang kecil, tapi kalau kita asin dan nyala, maka kita punya pengaruh. Saudara, milikilah pengaruh kehidupan, karena kita punya fondasi kehidupan yang benar dan baik, yaitu Yesus Kristus. Bangun kehidupan kita di dasar Yesus Kristus dengan nilai-nilai kehidupan yang benar. Lewati ujian kehidupan, maka nampaklah Kristus dari kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, malam ini kami mau membangun di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus, bukan di atas dasar yang lain. Dan kami mau membangun pengaruh kehidupan, bukan popularitas, bukan pula reputasi. Biarlah segala yang terbaik dari Tuhan, yang sudah Tuhan berikan buat kami bertanggung jawab sebagai orang yang Kau percaya, Tuhan, dalam nama Yesus. Malam ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang ikut berdoa bersama dengan kami, maupun yang mengikuti rekaman dari acara ini. Kami berdoa buat Bu Menok, Bu Ikut, juga Bu Roslinda. Kami berdoa, biarlah para ibu, para oma ini yang menjadi pemimpin di dalam keluarga dan keluarga besar mereka. Kami berdoa mereka memperoleh hikmat dan kekuatan dari Tuhan, sehingga anak-anak-Mu yang luar biasa ini dipakai Tuhan memberkati keluarga dan keluarga besarnya. Hamba berdoa, biarlah keluarga besarnya yang belum menerima Yesus dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami sakit. Anak Aiko, kami berdoa Tuhan, belas kasihan-Mu Kau nyatakan, kesembuhan-Mu, mujizat-Mu Kau nyatakan buat Aiko, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, biarlah orang tuanya, opa omanya diberi kekuatan, ketegaran untuk dapat melayani Aiko dengan baik. Kami juga berdoa buat Pak Slamet dan Cilui, Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan, dan biarlah mereka menikmati kesehatan yang datang dari Tuhan. Mereka butuh mujizat-Mu, mereka butuh pemulihan dari-Mu Tuhan, kesembuhan mujizat di dalam nama Yesus menjadi hak mereka. Kami juga berdoa untuk Yofi, biarlah kemoterapi tahap yang kedua dihadapinya dengan penuh syukur dan kekuatan dari Tuhan ada padanya. Biar Yofi tidak putus asa, dan keluarga serta keluarga besarnya semua menguatkan, menghiburkan Yofi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Roni, diberkatilah penglihatannya, dipulihkanlah penglihatannya. Dan kami juga berdoa buat Pak Supadi, biarlah Pak Supadi mengalami kesembuhan, pemulihan, dan biarlah orang-orang di sekitarnya takut, hormat, dan gentar kepada Yesus. Kami menyerahkan Pak Jimmy Pranoto yang ada di Semarang. Disembuhkanlah sakit penyakitnya, dipulihkanlah tubuhnya, dan biarlah istri, anak, menantu, dan cucu bersukacita atas kesembuhan dan pemulihan Pak Jimmy. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat siapa anak-anak Tuhan yang hari ini sedang bekerja, sedang melayani. Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, pertolongan, sehingga mereka semua menikmati berkat dan menjadi saluran berkat buat banyak orang. Kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam segala hal yang sedang mereka hadapi. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan jalan keluar buat mereka. Malam ini kami juga berdoa buat kekasih Tuhan, Jemaat Roh Jajak, pekerjaan, rumah tangga, masa depan, dan segala sesuatu yang mereka kelola. Tuhan turut campur, Tuhan turut bekerja, dan biarlah nama-Mu yang dimuliakan lewat kehidupan dari Jemaat Roh Jajak. Kami menyerahkan pula keluarga Johan yang ada di Tangerang, keluarga Daniel yang ada di Sentani, keluarga pilot ini. Mereka bekerja
melewati hari demi hari, waktu demi waktu. Tuhan memberikan kekuatan, pertolongan, hikmat ekstra. Dan biarlah ketika mereka melayani pelanggan, melayani customer, Tuhan memberkati lewat kehidupan mereka. Perlindungan-Mu ada pada mereka. Kami juga berdoa keluarga Alvincio yang ada di Selangor, Malaysia, pekerjaan rumah tangga, dan segala sesuatu yang mereka kelola, Tuhan memberkati. Dan biarlah Malaysia pun mengalami pemulihan dari COVID-19. Kami juga menyerahkan keluarga Miss Lydia yang ada di Jakarta, di Manado, maupun di berbagai kota dan negara. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin dan atur mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga Ibu Syana yang ada di Jakarta maupun di NTT. Kami menyerahkan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, masa depan mereka. Biarlah mereka diberi keluarga yang rukun, yang saling mengasihi, dan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan keluarga yang ada di Solo, baik Haris dan Intan, Chris dan Okta, anak-anak mereka, dan orang tua kami, mertua kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Diberi umur panjang, kesehatan buat orang tua dan mertua kami. Kami percaya Tuhan melindungi, Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Yuliana yang ada di Bali. Keluarga dan keluarga besarnya, biarlah semuanya takut Tuhan, cinta Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Aisinta yang ada di Surabaya dan berbagai kota. Biarlah yang belum mengenal Yesus dapat mengenal Yesus. Pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, Tuhan berkati. Kami menyerahkan Mbak Dwi dan pekerjaannya, dan biarlah mereka yang bekerja bersama dengan Mbak Dwi satu demi satu mengenal Yesus. Terima kasih Tuhan, malam ini kami menyerahkan pula bangsa negeri Indonesia. Kami menyerahkan Tuhan. Negeri Indonesia aman, tertib, dan damai sejahtera. Satu masalah terurai, dan biarlah negeri Indonesia mengalami kesembuhan, pemulihan. Kami bersyukur lebih dari 100 juta orang sudah menikmati vaksinasi yang pertama. Kami percaya di tahun ini lebih banyak orang tervaksinasi sehingga herd immunity ada pada negeri Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, dan kami juga menyerahkan saudara-saudari kami yang ada di luar negeri, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, apa yang mereka kelola, Tuhan yang memberkati dan melindungi. Kami minta berkat-Mu Tuhan buat para kekasih Tuhan yang setia bersama dengan kami dalam Pray From Home. Turunkan berkat-Mu, rahmat-Mu, segala yang terbaik dari-Mu Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.